Bank Century, salah satu kasus terbesar dalam sejarah perbankan Indonesia, mencuat ke permukaan pada tahun 2008. Kasus ini mengguncang perekonomian dan politik Indonesia. Namun, apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa kasus ini begitu kontroversial? Bank Century lahir dari penggabungan tiga bank, Bank Piko, Bank CIC, dan Bank Danpek pada tahun 2001. Awalnya bank ini berjalan normal, namun manajemen bank kemudian menghadapi masalah likuiditas, yaitu tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ini adalah awal dari kejatuhan Bank Century. Pernahkah Anda mendengar kasus Bank Century? Sebuah skandal keuangan yang mengguncang Indonesia. Di balik gedung megah dan bisnis perbankan yang terlihat sukses, tersimpan rahasia gelap yang merugikan negara triliunan rupiah. Pada tahun 2008, Bank Century mengalami krisis likuiditas yang sangat parah. Pemerintah melalui Bank Indonesia kemudian memutuskan untuk memberikan dana talangan sebesar 6,7 triliun rupiah untuk mencegah terjadinya krisis sistemik. Namun keputusan ini justru memicu kontroversi dan menjadi sorotan publik. Banyak pihak yang mempertanyakan urgensi pemberian dana talangan tersebut, serta prosedur yang dilalui. Dugaan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana talangan pun mencuat. Sejumlah investigasi dilakukan, baik oleh lembaga negara maupun pihak swasta untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Dampak dari kasus Bank Century ini sangatlah luas. Selain merugikan negara triliunan rupiah, kasus ini juga memicu ketidakstabilan ekonomi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Banyak nasabah Bank Century yang kehilangan uang simpanannya, sementara investor asing menjadi enggan menanamkan modal di Indonesia. Kepercayaan yang hilang ini sulit untuk dipulihkan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apa yang menyebabkan kasus ini terjadi? Ada beberapa faktor yang berkontribusi, diantaranya adalah lemahnya pengawasan oleh Bank Indonesia, adanya konflik kepentingan di antara para pengambil keputusan, serta dugaan kuat adanya praktik korupsi. Kasus ini juga mengungkap adanya celah dalam sistem perbankan Indonesia yang perlu diperbaiki. Proses hukum terhadap para pelaku kasus Bank Century berlangsung cukup panjang dan penuh lika-liku. Sejumlah pihak telah diadili dan dijatuhi hukuman. Namun, hingga saat ini kasus ini masih terus menjadi perdebatan publik. Banyak pihak yang merasa bahwa proses hukum belum berjalan secara tuntas dan masih ada pihak-pihak lain yang belum terungkap. Dalam melalui proses hukum yang panjang, beberapa tokoh yang terkait dengan kasus Bank Century akhirnya dihadapkan di pengadilan. Salah satu tokoh utama, Robert Tantular, pemegang saham pengendali Bank Century, dijatuh hukuman penjara. Pengadilan memvonisnya berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1958 serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010. Kemudian Budi Mulya divonis 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 17 Juli 2014. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah hukumannya menjadi 12 tahun penjara. Namun hukuman Budi semakin diperberat di tingkat kasasi. Mahkamah Agung mengubah vonis Budi menjadi 15 tahun penjara dan denda senilai 1 miliar rupiah. Majelis Kasasi yang diketuai Adijah menyatakan Budi terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus Bank Century memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, terutama dalam hal pengawasan terhadap sektor keuangan dan pencegahan korupsi. Kita perlu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan menjamin akuntabilitas para pejabat publik. Selain itu, perlu dilakukan reformasi sistem perbankan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Kasus Bank Century adalah sebuah pengingat bagi kita semua bahwa korupsi adalah kejahatan yang merugikan banyak pihak. Mari bersama-sama kita lawan korupsi dan bangun Indonesia
yang lebih baik.